makan dilalap si jago merah. Aksi solidaritas untuk warga Rempang. PKI ditangkap selundupkan sabu. Horas, selamat pagi pemirsa, kita bertemu kembali dalam program iNews Sumut Inspiring and Informatif. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Tania Sianipar, inilah iNews Sumut selengkapnya. Pemirsa, satu rumah makan di Jalan Bola Kaki, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara ludes terbakar. Sejumlah karyawan dan pengunjung pun sempat panik dan berupaya menyelamatkan diri. Sementara beberapa karyawan lainnya bahkan ada yang jatuh pingsan akibat menghirup asap tebal. Diduga kobaran api berasal dari bagian dapur rumah makan Ayam Pecak yang beralamat di Jalan Bola Kaki, Pematang Siantar. Kobaran api begitu cepat melahap bagian dapur yang sebagian terbuat dari kayu. Bahkan kepulan asap tebal membuat panik karyawan dan pembeli. Akibatnya, sejumlah karyawan jatuh pingsan karena menghirup asap saat berupaya menyelamatkan barang-barang. Pemadaman kita dari komando ke TKP, ya masalah di lalu lintas. Karena ini pas jam makan siang. Nah, itu mungkin agak kendalanya sedikit. Pas jam makan siang karena ini warung ini cukup padat nih, warung Ayam Pecak. Di mana saya dari bagian kebakaran? Titik apinya dari dapur. Ya, jadi kita praduga kita dari kompor. Kira-kira berapa unit bus semalam kita? Armada kita turunkan 3 unit. Dibantu dengan Simalungun 1, STT 1. Untuk korban berapa orang, Bang? Korban sesak napas 2. Sejumlah mobil damkar berhasil memadamkan si jago merah 1 jam pasca kejadian. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Karyawan yang pingsan kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Pematang Siantar, Derma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Labuan Batu, Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja kering siap edar sebanyak 12,6 gram. Barang haram ini rencananya hendak dikirim menggunakan bus penumpang dengan tujuan Kota Medan dan Dumai. Selain barang bukti ganja, polisi juga sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini. Yang pintu belakang, tungguin. Supir satunya tanya, supir satunya. Personil Satlantas dan Sat Narkoba Polres Labuan Batu menggagalkan pengiriman 13 paket ganja kering siap edar dengan berat mencapai 12,6 kg yang dikemas dalam 1 kardus. Disembunyikan di dalam bagasi bus penumpang tujuan Medan Dumai di Jalan Lintas Sumatera, Perdamaian, Rantau Selatan, Labuan Batu, Sumatera Utara pada hari Rabu lalu. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Ibda Sarwedi Manurung menjelaskan, pengungkapan kasus ganja ini bermula dari adanya informasi dari warga. Kemudian personil Sat Narkoba Polres Labuan Batu melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan CP, 43 tahun, warga Kota Dumai, Provinsi Riau, selaku sopir yang menjemput paket dengan imbalan 1 juta rupiah per sekali penjemputan. 11, 12, 13. Kontrol dari sampai sana. Polisi juga turut mengamankan pemesan ganja yakni MS, 49 tahun, warga Jalan Makmur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Menurut MS, dirinya sudah 4 kali memesan barang haram ini dari seorang warga Aceh Tenggara berinisial OI melalui jalur Kota Medan dengan menggunakan jasa pengangkutan bus. Melakukan pencegahan, kita geledah mau busnya, kita temukan paket tersebut. Setelah kita temukan, kita interogasi supir dan bus. Karena bus mengatakan bahwa itu adalah paket pengiriman dengan nomor resi pengiriman. Kita deliver kontrol dari wilayah Labuan Batu, wilayah kita, menuju Dumai dengan alamat tujuan barang. Setelah sampai di sana, kita melakukan pengintaian beberapa saat. Siapakah yang mengambil barang itu?
Ternyata saudara Irin ya, di Pohan langsung kita temukan ada beberapa paket ganja, 13 paket ganja ya, dengan total beratnya 12,67 kg. Polisi masih terus memburu pemasok ganja, sementara kedua tersangka diancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Labuan Batu, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Deli Serdang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh terpidana kasus narkotika dari dalam lapas Tanjung Gusta, Medan. Petugas juga mengamankan 4 orang pengedar, barang bukti sabu, ekstasi, dan uang tunai senilai 1 miliar rupiah lebih. Pengungkapan jaringan narkoba ini berawal dari penangkapan salah satu tersangka berinisial RJ pada Jumat 8 September 2023 di Desa Ujung Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan menyita barang bukti awal berupa 2 butir pil ekstasi. Dari hasil pengembangan selanjutnya, polisi kembali lakukan penggeledahan di rumah RJ di Kota Medan yang kemudian didapati barang bukti sabu 2 kg, 4.250 butir pil ekstasi Happy Five, 4 bungkus sabu 50,10 gram, 4 handphone dan timbangan elektrik. Jaringan peredaran narkotika ini diketahui dikendalikan oleh S, seorang narapidana dengan vonis seumur hidup di Lapas Tanjung Gusta, Medan. S mengendalikan peredaran sabu-sabu diperoleh dari Tanjung Balai, lalu kembali diedarkan melalui sindikat jaringannya, yakni RJ, IS, AM, FS seorang wanita. Dan keempatnya pun sudah berhasil dibekuk Satres Narkoba Deli Serdang. RJ mengedarkan narkoba ke Kota Medan, Binjai, Belawan, Labuhan Batu, dan Jakarta. Dari hasil peredaran narkoba jaringan S ini, sejumlah aset pun turut disita, diantaranya uang tunai senilai 1 miliar 15 juta rupiah, mobil CR-V tahun 2019, mobil Mitsubishi Lancer, dan rumah senilai 3 miliar. Deli Serdang dengan sat narkobanya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan oleh tersangka saudara S dari lapas. Saudara S bertindak selaku pengendali sekaligus mengatur bagaimana sabu-sabu ini bisa masuk ke Medan, kemudian juga ke Binjai, bahkan sampai ke Jakarta. Demikian juga kita tahu bahwa saudara S ini adalah terpidana kasus sabu-sabu juga, kasus narkoba oleh Polrestabes Medan dengan vonis hukuman seumur hidup. Saudara S di dalam lapas bergaul dengan saudara V, yang kemudian saudara V juga sudah keluar, yang kemudian menjadi bagian dari jaringan pengedaran narkoba tadi saya sebutkan. Binjai, Medan, Labuan Batu, sampai Jakarta. Polda Sumut memiliki komitmen dalam memberantas peredaran narkoba di seluruh wilayah Sumatera Utara yang dituangkan dalam 5 program prioritas. Salah satunya Narkoba Musuh Bersama. Tindak lanjut program itu dilakukan dengan kegiatan pemberantasan narkoba yang dilakukan secara serentak, dimulai dari Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat Jalan Bukit Barisan terendam banjir. Tetaplah bersama kami di iNews Sumut. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campurin apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informatif.
Pemirsa, ratusan masyarakat Melayu di Sumatera Utara pada Jumat kemarin melakukan aksi solidaritas Rempang Galang. Mereka menuntut pemerintah mencabut izin yang telah diberikan kepada investor serta mengecam dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak aparat kepolisian. Satu sakit, semuanya sakit. Ratusan masyarakat Melayu dari berbagai kerajaan dan kedatukan berkumpul di areal Taman Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara pada Jumat sore. Dalam orasinya, masyarakat Melayu Sumatera Utara mengecam keras tindakan represif dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat di Rempang. Masa aksi juga menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, untuk mencabut izin investor Cina yang akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia ini. Raja Kejuruan Metar Milad Delhi Tengku Muhammad Fauzi mengatakan harusnya pemerintah Indonesia melihat sejarah. Bahkan jauh sebelum adanya republik ini, masyarakat Melayu di Pulau Rempang sudah terlebih dahulu bermukim di kawasan tersebut. Kami meminta untuk perizinan investor Cina yang mau membangun pabrik kaca di sana segera dicabut dan tidak ada lagi pengusiran kepada masyarakat yang ada di sana. Untuk Kapolri kami meminta untuk menindak anggotanya yang melakukan hal-hal represif yang bertentangan dengan ajas kemanusiaan di Pulau Rempang. Kami mohon segera diproses. Masyarakat Melayu Sumatera Utara dalam permasalahan ini akan mengirimkan tim untuk melakukan investigasi serta ahli-ahli hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Batam tersebut. Dari Medan, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat diguyur hujan lebat selama 8 jam, Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan dilanda banjir pada Sabtu lalu. Selain mengganggu aktivitas perekonomian warga, banjir juga memicu kemacetan arus lalu lintas. Banjir melanda kawasan pemukiman warga, tepatnya di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pekanlabuhan, Kota Medan, setelah dilanda hujan deras selama 8 jam pada Sabtu siang kemarin. Tidak menggenangi pemukiman warga, banjir juga menggenangi fasilitas umum, seperti sekolah dan jalan raya. Banjir pun mengganggu aktivitas belajar mengajar, seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri nomor 060956 Medan Labuhan. Para pelajar harus membuka sepatu mereka saat hendak pulang melintasi banjir yang menggenangi lingkungan sekolah mereka. Anton, salah seorang warga, mengatakan setiap turun hujan deras, Jalan Bukit Barisan Kelurahan Pekanlabuhan, Kecamatan Medan Labuhan ini memang selalu menjadi langganan banjir. Selain akibat tingginya curah hujan yang turun, banjir juga dipicu oleh buruknya saluran parit atau drainase. Sering terjadi, Bang. Ini banjir ketika hujan datang, inilah banjir akibatnya. Apa penyebabnya, Bang? Penyebabnya adalah drainase kita tidak Tumpat. Nah, tumpat begitulah. Jadi harapan, Bang, kepada pemerintah? Ya, kepada harapan kami di Labuan ini ya supaya dijauhlah begitu. Karena setiap hujan ini terus banjir ini. Iya, dari pagi besar kali ini banjirnya. Iya. Nggak takut ada di jalan banjir ini? Takut, Bang. Ada ular ngarang ya kan? Iya. Jadi tetap juga sekolah? Tetap, Bang. Sering banjir ini dekat rumah sekolah ini? Sering. Jadi pemerintah timbunkan sekolah kami, biar kami tidak kebanjiran. Warga pun hanya bisa berharap pemerintah segera mencarikan solusi mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi di daerah mereka agar tidak mengganggu perekonomian warga. Dari Medan, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, terpeleset dan tercebur ke sungai yang tengah meluap, seorang wanita ditemukan tewas di Sungai Deli di kawasan Titipapan, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban sempat dinyatakan hilang dan berhasil ditemukan setelah petugas dibantu warga melakukan pencarian selama 3 jam. Setelah dilakukan pencarian selama 3 jam,
tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, warga, dan relawan akhirnya menemukan jasad Demina Hotmaria, 48 tahun, warga Jalan Perjuangan, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Jasad korban ditemukan tim gabungan yang menyisir menggunakan perahu karet dalam posisi tersangkut di pohon di pinggir Sungai Deli yang tengah banjir. Korban ditemukan tim gabungan sejauh 6 km dari awal korban dinyatakan hilang di kawasan Titipapan Medan. Kepala Dusun 9A Diki Chandra mengatakan korban awalnya sedang mencari barang bekas di sekitar pinggiran Sungai Deli. Diduga korban yang tak tahu kondisi licin akibat hujan semalaman, tergelincir dan terjatuh ke dalam Sungai Deli. Warga sempat menolong, namun lantaran derasnya arus Sungai Deli, korban langsung hilang tenggelam terbawa arus. Nama Hotmaria baru Raja Guguk telah tergelincir jatuh ke Sungai Deli sehingga hanyut. Korban bisa terjatuh saat itu di tengah apa, Pak? Jadi informasi dari warga yang kita dapat, korban ini sedang mencari-cari barang-barang bekas yang ada di tumpukan sampah sampai tergelincir sampai tercebur ke Sungai Deli. Jasad korban langsung dievakuasi oleh tim Basarnas dan diserahkan kepada pihak keluarga korban untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Medan, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa guna terciptanya kondusivitas pemilihan umum tahun 2024 mendatang, jajaran pengurus dan ratusan anggota Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Mergasi 5 gelar workshop dengan menghadirkan pembicara yang mumpuni di bidangnya. Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Mergasi 5 menggelar workshop di salah satu ruang meeting Cafe Evergreen yang berada di Jalan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini mengangkat tema Pemuda Mergasi 5 siap memelihara dan melestarikan nilai luhur kebinekaan dalam memperkuat kesatuan dan persatuan guna kondusivitas pemilu tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan pemilu damai dan menjaga Kamtibmas di tahun 2024. Workshop dihadiri seluruh jajaran pengurus PMS beserta anggota dari DPP, DPD, DPC, hingga ke anak ranting yang jumlahnya mencapai 200 orang lebih. Pemateri yang dihadirkan dalam workshop ini diantaranya Ketua Bidang Litbang dan Adat Budaya DPP PMS Antonius Kaban, di mana dalam materinya mengajak seluruh kader untuk menyatukan sikap terhadap pemenangan dan hasil pemilu tahun 2024. Ketua Umum DPP PMS Belim Brahmana menegaskan bahwa PMS siap menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur kebinekaan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia dan meminta kepada seluruh kader-kader PMS untuk selalu patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Persatuan dan Kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika. Hal senada juga disampaikan Humas DPP PMS Jimbo Tarigan. Jadi di mana organisasi kesukuan Perkumpulan Pemuda Mergasi 5, saya sebagai Ketua Umum Pemuda Mergasi 5 yang sudah saya jabat yang berbadan hukum ada berkira sudah 8 tahun. Pilkada 2019 juga yang lalu, Pilpres juga 2019 yang lalu, kita tekankan kepada kader-kader Pemuda Mergasi 5 di mana pun berada selalu menjaga kekondusifan di wilayah masing-masing dan dipertahankan selalu kebersamaan itu, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan juga kita sebagai anak bangsa juga harus, dan itu memang kewajiban kita bersama-sama untuk menjaga supaya jangan ada orang-orang yang niat memecah belah kita di bangsa ini. Dan juga kita harus bertanggung jawab menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Untuk menanamkan kepada seluruh kader-kader kita, begitu juga anggota-anggota kita yang bergabung di dalam Pemuda Mergasi 5 agar menjaga stabilitas, kekondisipan berjalannya pemilu 2024. Karena dengan
berjalannya dengan baik pemilu 2024, kita sadar akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menunjang pembangunan dan mengerti aspirasi rakyat Indonesia. Jadi sangat berguna bagi kita semua, terlebih bagi kami suku Karo. Acara workshop ini juga diakhiri dengan pembagian sembako berupa beras sebanyak 200 karung yang diserahkan kepada anggota PMS. Tidak hanya itu, PMS juga sebelumnya telah melakukan bakti sosial serta pembagian sembako kepada masyarakat secara rutin sebagai wujud nyata kepedulian mereka terhadap sesama anak bangsa. Dari Medan, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, edarkan pil ekstasi, pria ditangkap. Tetaplah bersama kami di iNews Sumut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, Inspiring and Informatif. Pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia yang baru saja tiba dari negara jiran Malaysia ditangkap saat narkoba Polres Asahan karena membawa 2 kg narkotika jenis sabu. Tersangka masuk secara ilegal ke tanah air melalui jalur tikus di perairan Asahan. Munakib, itu betul punyamu? Iya, Pak. Yang kau bawa dari mana? Dari Malaysia. Berapa banyak itu? Keluarkan semua. MB 31 tahun warga Sampang Madura ditangkap Satres Narkoba Polres Asahan usai kedapatan membawa barang haram narkotika ke Indonesia dari Malaysia. Setelah dilakukan pemeriksaan tas yang dibawa pelaku, petugas menemukan bungkusan plastik narkotika dengan berat 2 kg. Pelaku masuk ke Indonesia melalui jalur tikus yang berada di perairan Silo Baru, Asahan. Ia merupakan pekerja migran Indonesia ilegal. Dari pelaku juga ditemukan paspor yang digunakan saat berangkat ke Malaysia. Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Mapolres Asahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. AKBP Rocky Hamarpaung, Kapolres Asahan mengatakan pengungkapan narkotika ini berkat adanya informasi dari warga yang mengungkap keberadaan pelaku. Pola pengungkapan ini pertama kali memang awal mulanya kita melakukan pengawasan secara khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ya, kita diinformasikan oleh masyarakat yang menjadi mitra kita tersebut. Mereka mencurigai ada yang diduga satu orang, sepertinya gerak-geriknya dicurigai, dan dicurigai ada sebuah tas yang dibawa. Untuk itu mereka menghubungi kita, dan segera mungkin kita meluncur. Setelah di tempat kita lakukan penggeledahan, kita lakukan pemeriksaan dan integrasi awal, dan tersangka M itu mengakui bahwa itu adalah barang miliknya yang berasal dari Malaysia. Menurut tersangka, rencananya sabu ini akan dibawa ke kampung halamannya di Madura dengan upah 50 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup atau mati. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria berusia 25 tahun warga Kota Binjai ditangkap polisi unit narkoba Polres Binjai setelah diketahui mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi di kawasan pemukiman warga. Dari tangan tersangka turut diamankan barang bukti pil ekstasi sebanyak 74 butir. IS warga Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kota Binjai, kini harus menjalani pemeriksaan di unit 2 narkoba Polres Binjai setelah mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi. Polisi unit narkoba Polres Binjai menangkap tersangka IS di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya dengan barang bukti 74 butir pil ekstasi berwarna merah dan 1 handphone yang dipakai tersangka IS untuk bertransaksi narkoba. Tersangka pengedar narkoba ini mengaku mendapatkan pil ekstasi dari seorang temannya warga Kota Medan dan baru pertama kali menjual pil ekstasi.
Tersangka IS mengaku nekat menjadi pengedar pil ekstasi karena diiming-imingi mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000 untuk setiap butir pil ekstasi yang laku terjual. Tersangka juga mengaku menjual pil ekstasi per butirnya seharga Rp120.000. Sementara uang dari penjualannya rencananya akan dipakai tersangka untuk membiayai kehidupan keluarganya sehari-hari. Minimum berapa keuntungannya? Keuntungannya 1.400.000, Pak. Satu butir itu orang jual berapa? 120, Pak. Abang untung satu berapa? Satu butir 20.000, Pak. Dapat kami jelaskan bahwa ancaman terhadap terduga kami sangkakan pasal 114 ayat 2 subsidiar 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman berapa tahun? Yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi Polres Nias Utara melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan saling bacok antar dua kelompok warga yang terjadi di Nias Utara pada 2 Agustus lalu dan menewaskan 1 orang warga. Terkait kasus ini, 3 tersangka terancam maksimal hukuman mati karena sebelumnya telah berencana untuk menghabisi nyawa korban. Aksi saling bacok dan saling tombak di salah satu kebun warga yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia bernama Damate Malase akhirnya dilakukan rekonstruksi dengan disaksikan jaksa penuntut umum dan juga keluarga para tersangka. Sebelumnya, pihak Polres Nias telah menetapkan 3 orang tersangka berinisial OH alias Amarino, OH alias Amaserta, dan OH alias Amasopa. Yang ketiganya merupakan kakak beradik kandung. Sementara istri Damate Malase berinisial RG alias Inalisi saat itu mengalami luka bacok di bagian kepala dan patah tulang tangan. Pada pelaksanaan rekonstruksi di halaman Polres Nias, sebanyak 25 adegan diperagakan oleh 3 tersangka bersama saksi-saksi. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa ketiga tersangka kakak beradik tersebut karena sering melakukan penutupan jalan yang sering dilalui para tersangka karena merupakan tanah milik korban. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Iskandar Ginting usai rekonstruksi menyebut pada kasus saling bacok yang terjadi di Alasa Nias Utara telah ditetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka. Terhadap ketiganya terancam maksimal hukuman mati. Oke, rekonstruksinya sudah kita laksanakan tadi bersama dengan kejaksaan yang dilakukan dengan 25 adegan daripada perbuatan-perbuatan daripada para pelaku, sehingga nanti setelah selesai rekonstruksi ini perkara ini berkasnya akan kita limpahkan ke kejaksaan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya ini motif masalah perkara sakit hati tentang penutupan jalan setapak yang dilakukan oleh korban, kemana jalan ini adalah jalan umum yang diklaim oleh korban itu adalah tanah milik mereka. Menurut Kasat Reskrim Polres Nias AKP Iskandar Ginting, pelaksanaan 25 adegan saat rekonstruksi sesuai dengan keterangan para tersangka. Mulai dari saat tersangka berada di kediamannya hingga menuju lokasi saling bacok dan tombak yang mengakibatkan korban Damate Malase meninggal dunia. Dari Kepulauan Nias, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Tania Syanifar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.